Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstrisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami narasumber bernama Cici. Dan mohon maaf pemirsa, sekarang Cici atau narasumber tersebut mengalami, mohon maaf, keterbelakangan mental atau stres pemirsa. Mungkin akibat karena bisa jadi karena kurang ekonomi atau mungkin dari hal-hal yang pernah dialaminya. Beliau itu pemirsa, mohon maaf, sering bersetubuh atau disetubuhi bangsa jin atau pemirsa bangsa halus di saat suaminya pergi berusaha keluar kota. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Nah pemirsa, ini mohon maaf kami tidak akan perlihatkan wajahnya karena menjaga privasinya. Inilah yang bernama Cici pemirsa, dan kami menemukannya atau kami sengaja mendatangi tempat kediamannya di salah satu tempat, di salah satu kampung. Mohon maaf kami tidak akan menceritakan kampungnya atau memperlihatkan secara detail orang tersebut. Nah pemirsa, Cici ini berusia sekarang mencapai 50 tahun kata keluarganya pemirsa. Jadi dulu pemirsa, beliau ini, Cici ini, menikah di usia muda sekitar 19 tahun. Beliau sudah menikah dengan seorang suami dari luar kota atau dari daerah Kalimantan pemirsa. Nah saat mereka berumah tangga memang cukup bahagia, cukup harmonis. Dan tapi sayangnya tidak mempunyai momongan atau tidak mempunyai anak pemirsa. Nah di dalam pernikahan menjelang 3 tahun, disitulah mulai terjadi keanehan pemirsa. Nah jadi pemirsa, suaminya Cici ini bernama Ahdi. Jadi Ahdi itu bekerja di Kalimantan. Jadi pulangnya itu setiap 6 bulan sekali baru pulang atau mendatangi istrinya yang bernama Cici. Nah pemirsa, disinilah awal kenapa Cici berubah. Di 2 tahun pernikahannya, tiba-tiba Cici mendengar kalau suaminya yang bernama Ahdi mempunyai perempuan lagi atau cewek lain atau cewek lagi di tempat kerjanya, yaitu di daerah Kalimantan. Jadi kabar itu didapat Cici dari temannya yang Ahdi yang sama-sama bekerja bersama suaminya tersebut. Di situ Cici mulai merasakan galau karena memang selain suaminya jarang pulang, hanya 6 bulan sekali. Nah sampai 1 tahun suaminya itu benar-benar tidak pulang, tidak datang atau tidak mengunjungi Cici lagi. Di situ Cici mulai merasa galau. Saat menghubungi pun katanya nomor nomor teleponnya sudah tidak aktif. Cici menunggu Ahdi atau suaminya sampai 1 tahun, namun Ahdi tidak pulang juga karena memang dikabarkan Ahdi sudah menikah dengan perempuan lain maksudnya pemirsa. Nah di situ Cici merasakan kegalauan dan yang anehnya pemirsa, jadi pada suatu malam Cici itu didatangi sosok suaminya. Jadi intinya, jadi Cici itu didatangi makhluk atau jin pemirsa, mohon maaf, yang menyerupai suaminya dan benar-benar persis. Dan di situ datang mengunjungi di malam hari, mengunjungi Cici, dan terjadilah hal-hal atau melakukan hal suami istri karena memang kekangenan atau kerinduan Cici sangat dalam. Di situ Cici sangat menikmati sekali pertemuan tersebut. Namun setelah melakukan hal itu, suaminya langsung keluar atau sosok yang menyerupai suaminya itu keluar. Dan saat Cici mencari, memang suaminya tidak ada. Mencari siang pun tidak ada, dan malamnya datang lagi pemirsa. Dan begitu jadi kejadiannya hampir 4 malam berturut-turut pemirsa. Jadi si sosok yang menyerupai suaminya itu datang setiap malam, dan setiap tengah malam datang mengetuk pintu dan langsung melakukan
hubungan suami istri tanpa basa-basi, tanpa bercerita apapun, dan anehnya Cici di situ tidak mau menanyakan hal yang digosipkan atau hal yang beredar tentang suaminya yang sudah menikah lagi. Di situ Cici seperti dibungkam, tidak berani menanyakan hal tersebut, bahkan tidak banyak bercerita atau banyak berbicara dengan suaminya tersebut. Namun saat suaminya atau sosok yang menyerupai suaminya itu datang tengah malam, langsung melakukan hal itu. Nah, jadi pemirsa, kalau siang Cici itu mencari suaminya kemana-mana, menanyakan kepada tetangga-tetangganya. Bahkan di situ Cici mulai berteriak-teriak mencari suaminya atau memanggil-manggil suaminya. Padahal pemirsa, yang selalu datang di malam hari itu adalah sosok makhluk gaib yang menyerupai suaminya. Nah pemirsa, jadi di malam terakhir Cici dan sosok yang menyerupai suaminya itu melakukan hubungan intim. Setelah melakukan itu, si sosok yang menyerupai suaminya itu berkata, seandainya nanti kamu hamil atau punya anak, kamu akan dibawa ke negaranya. Di situ Cici mulai bingung maksud negaranya itu apa. Jadi di situ Cici tidak banyak pikiran. Mungkin pikiran Cici seandainya Cici hamil, suaminya akan membawa Cici ke Kalimantan atau ke tempat kerja. Dan di malam itu juga si sosok yang menyerupai suaminya itu pamit untuk berangkat lagi katanya ke tempat kerja. Di situ Cici pun mengizinkan dengan syarat jangan terlalu lama di perantauan dan harus ingat istri. Di situ si sosok yang menyerupai suaminya itu mengiyakan dan tersenyum pemirsa sambil keluar dari rumah Cici. Dan di situ Cici hanya terdiam lagi, akan merasakan kesepian lagi karena suaminya sudah tidak ada lagi. Hari berganti dan bulan pun berganti. Cici di situ mulai menunggu lagi, menunggu kedatangan suaminya. Yang dari kejadian itu sudah hampir 2 bulan, namun suaminya tidak juga datang atau belum juga kembali. Di situ Cici mulai merasa galau, mulai merasa memikirkan keberadaan suaminya pemirsa, karena tidak ada kabar dan tidak datang lagi. Dan 4 bulan kemudian akhirnya si sosok yang menyerupai suaminya itu datang lagi di malam hari kepada Cici, menemui Cici. Dan saat itu anehnya si sosok yang menyerupai suaminya itu mengajak Cici untuk melakukan hubungan suami istri di salah satu hutan. Di situ Cici merasa aneh, mengapa suaminya mengajak melakukan hal itu di hutan. Namun Cici karena kerinduannya, karena kangen yang sangat berat, jadi Cici pun menerima ajakan si sosok yang menyerupai suaminya itu. Dan malam itu juga Cici mengikuti suaminya berjalan, dan ternyata memang benar masuk hutan. Dan disitulah Cici pun melakukan hal itu atau melakukan hubungan suami istri di salah satu hutan. Dan kejadiannya tengah malam pemirsa, dan anehnya keesokan harinya Cici terbangun sudah dikerumuni banyak orang atau banyak warga, dan tubuh Cici sendiri sudah ditutup dengan daun-daunan kayak daun pisang dan lain sebagainya. Sementara baju yang dikenakan Cici hilang entah kemana pemirsa. Di situ Cici mulai bingung. Lalu di situ Cici menjelaskan kepada warga yang bertanya kenapa Cici bertelanjang bulat berada di hutan. Dan Cici pun mencoba menjelaskan bahwa semalam suaminya mengajak Cici ke hutan ini. Di situ semua mendebat karena suaminya Cici sebenarnya belum pulang atau masih berada di Kalimantan, dan memang suaminya Cici itu sudah menikah dan punya keluarga lagi, sehingga Cici sudah dilupakan. Namun Cici tetap bersikeras, suaminya masih mencintainya, bahkan sering pulang untuk melakukan hal itu atau hal persetubuhan suami istri. Dan semua warga termasuk keluarganya Cici pun meyakinkan kepada Cici
bahwa suaminya Cici itu sudah berkeluarga di Kalimantan dan memang sudah menceraikan Cici dengan sebelah pihak. Pemirsa, di situ keluarga menangis melihat keberadaan Cici yang seolah-olah berhalusinasi sering ketemu suaminya, padahal mungkin itu adalah bangsa halus atau bangsa jin yang menyerupai atau memanfaatkan Cici di saat menunggu suaminya, dan disitulah terjadilah perhubungan suami istri dengan bangsa jin tersebut. Nah, setelah kejadian itu pemirsa, jadi Cici mengalami depresi dan Cici selalu memanggil-manggil suaminya. Bahkan Cici selalu datang ke hutan di mana Cici melakukan hubungan badan dengan si sosok yang menyerupai suaminya itu di hutan tersebut. Di situ keluarganya sempat atau sering sekali membawa Cici ke tempat-tempat orang pintar atau ke ustadz atau ke ulama untuk mengobati Cici, namun Cici tidak bisa disembuhkan dan Cici mengalami depresi berat sehingga stres dan mohon maaf mengalami kelainan jiwa. Dan sampai sekarang pemirsa, mudah-mudahan saya berharap Cici segera disembuhkan, segera disadarkan, dan Cici kembali normal untuk menjalani kehidupan yang selayaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, itulah kisah singkat yang dialami Cici yang sangat menyedihkan dan sangat misteri menurut kami, karena beberapa kali melakukan hubungan suami istri dengan bangsa halus atau bangsa gaib yang menyerupai suaminya. Dan sampai saat ini pemirsa, sampai sekarang Cici terus berjalan-jalan dan selalu mencari-cari suaminya pemirsa, dan nanti malam atau sore pasti Cici kembali ke rumahnya. Itulah sekarang yang dilakukan Cici atau aktivitas Cici, jalan-jalan entah kemana mencari suaminya pemirsa. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Cici, semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Tunggu kembali kami di video-video kisah nyata berikutnya, dan kami hanya menceritakan kisah nyata dan bukan rekayasa. Semoga pemirsa terhibur. Mohon maaf jika banyak kekurangan, baik itu dari perkataan dan juga videonya, karena kami masih dalam tahap belajar. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.